Oke ya, kita bertemu lagi di mata kuliah sistem terdistribusi ya, masuk di minggu ke-9. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang parallel processing atau proses yang terjadi secara paralel yang ada kaitannya dengan sistem terdistribusi. Nah, di pertemuan hari ini saya akan menjelaskan tentang masalah keamanan atau security pada sistem terdistribusi, di mana kita tahu bahwa kalau kita terkoneksi dalam dalam sebuah network gitu ya, dalam sebuah jaringan, tentunya akan sangat rentan atau terbuka kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan ya, diantaranya adalah pencurian data dan sebagainya. Nah, security atau keamanan ini umumnya atau secara umum adalah langkah-langkah gitu ya, rangkaian langkah-langkah untuk menjamin apa? Privasi ya, kemudian integritas, kemudian ketersediaan data atau daya yang kita butuhkan ya, database, servernya, prosesnya, ya lainnya dan sebagainya. Gitu kan, yang melibatkan perlindungan sesuatu dan mengamankan proses dan saluran komunikasi. Jadi yang namanya security itu bukan cuma melindungi data saja ya, tapi proses yang ada di dalamnya juga menjadi sebuah kesatuan ya, termasuk saluran komunikasi yang kita gunakan ya. Tentunya ini kan menjadi penting ya, bagaimana data bisa sampai ke user, orang yang menginginkan, atau proses bisa terjadi dalam sebuah prosesor ya. Ini kan dibutuhkan keterkaitan dari semuanya ya. Nah, tujuan utama daripada security ini adalah membatasi akses informasi ya dan sumber hanya untuk orang yang punya akses gitu maksudnya ya. Jadi nggak semua orang nantinya akan memiliki hak akses ya. Ya, jadi hanya orang-orang tertentu saja. Artinya nggak semuanya punya hak akses. Artinya ada orang yang punya hak akses, ada yang juga tidak. Nah, pada sistem terdistribusi, ya, security ini berfungsi untuk apa? Untuk melindungi data, pasti ya. Dari apa? Dari leakage, gitu ya. Jadi, melindungi data dari kebocoran, gitu. Dari kebocoran, pengambilan informasi oleh penerima yang nggak berhak. Betul ya, saudara ya? Kan kadang-kadang kita seringkali mungkin nggak sadar gitu ya, ada orang yang nge-hack data kita, ya jaringan kita, tahu-tahu data kita kita mengirimkan, tapi pengirimnya datanya nggak diterima oleh orang yang kita tuju, gitu. Nah, security ini akan melindungi itu, ya. Kemudian yang kedua adalah tampering. Tahu ya tampering? Tampering itu pengubahan informasi yang tidak legal, ya tampering ya. Kemudian vandalism, tentunya Anda sudah kenal istilah vandalism ya. Jadi vandalism itu perusakan, gangguan. Biasanya vandalism tuh orangnya iseng gitu, orang iseng ya. Jadi vandalisme ya, vandalism tuh gangguan operasi di OS tertentu yang pelaku sebetulnya nggak mengharapkan keuntungan apapun dari vandalisme, pokoknya merusak aja gitu sifatnya. Nah, ini kira-kira yang dilakukan oleh sistem keamanan gitu ya. Nah, kalau kita bagi dari sisi yang lain, penyerangan ini bisa dikategorikan ada penyerangan yang pasif dan penyerangan yang aktif ya. Penyerangan pasif jelas hanya mengamati saja. Jadi yang pasif itu cuma ngamati aja saudara ya, ngamati komunikasi atau datanya. Itu pasif ya. Nah, kalau yang aktif yang bagaimana? Yang aktif itu memodifikasi komunikasi ya, atau data pemalsuan atau pengubahan. Nah, ini yang bahaya, saudara. Ya, ragamnya banyak.
Ya ragamnya banyak. Ya contoh gitu ya, mengubah logo dari satu web, ya ini sering terjadi ya, lagi kemarin eee, di pemilihan umum itu sempat diganggu gitu ya. Kemudian apalagi ya Saudara ya, yang kemarin baru-baru ini di KPK kemarin ya, wah itu juga itu masuk-masuknya penyerang aktif tuh, gitu ya. Nah, kita tahu kemarin lagi anget-angetnya apa, tentang kebocoran data, betul ya Saudara ya, kebocoran data kita sampai sekian juta akun, itu bocor. Nah, itu gimana tuh? Nah, itu adalah sistem-sistem penyerangan sebetulnya ya. Nah, ini yang harus hati-hati bahwa penyerangan ini juga sering terjadi pada transaksi elektronik yang tentunya sering kita gunakan ya. Sekarang lagi maraknya e-commerce ya, Saudara ya, e-commerce. Jadi keamanan tentunya sangat dibutuhkan ya. Data-data kita kan tersimpan tuh ya di beberapa situs layanan e-commerce ya, saya nggak usah sebutkan lah ya, kan banyak tuh Saudara. Nah, itu sebetulnya juga riskan sebetulnya, riskan. Ya, jadi online ada untungnya, ada juga bahayanya sebetulnya. Kalau kalau sistem keamanannya tidak terjamin, ya data bisa saja dicuri orang gitu. Data kita buat apa? Udah banyak, Saudara ya. Banyak, banyak. Beberapa waktu lalu ya lagi pemilihan presiden Amerika tuh ya, zaman-zaman Donald Trump gitu kan. Sebelumnya itu pencurian data marak gitu kan. Pencurian data marak. Ya, memang memang sistem itu bisa bisa saja diganggu kalau security-nya nggak kuat. Ya, banking, email itu juga kerap kali, sebenarnya kerap kali menjadi sasaran pencurian data. Ya. Nah, transaksi elektronik dapat safe, aman, itu kalau dilindungi dengan apa? Policy kebijakan, ya, dan mekanisme keamanan. Nah, gitu, ya. Contoh ya, pembeli dilindungi terhadap penyingkapan kode kredit member selama pengiriman, juga penjual nggak bersedia mengirim barang setelah terima bayaran, dan seterusnya lah. Artinya memang ini satu mekanisme keamanan, ya, satu mekanisme keamanan. Makanya kan ada beberapa tipe ya, ada beberapa tipe kan kalau yang kita sering lakukan adalah kita beli gitu ya, masukin identitas biasanya apa? Biasanya email gitu ya atau phone number gitu kan, nomor telepon, ya seputar itulah ya. Tapi itu saja sudah cukup sebetulnya untuk data kita itu sudah terbuka, rentan dicuri orang, Saudara. Karena kadang-kadang sekarang semua register yang kita lakukan itu kan kalau nggak by email, registernya itu by phone number, betul ya? Nah, itu kan sering kali terjadi, ya. Oke, kemudian ada teknik keamanan ya, teknik keamanan. Nah, teknik keamanan itu yang Anda sudah mungkin kenal ada enkripsi, tahu ya? Enkripsi itu mengkodekan, proses pengkodean pesan, kemudian di-hide ya, disembunyikan isinya. Nah, algoritma enkripsi modern menggunakan key. Betul ya? Nah, kunci kriptografi, istilah untuk pengkodean adalah parameter yang digunakan dalam algoritma enkripsi di mana hasil enkripsi itu nggak dapat dideskripsi tanpa kunci yang sesuai gitu. Ya sama kayak gembok lah Saudara ya, udah dikunci, kalau kuncinya nggak sesuai nggak bisa dibuka. Ya itu teknik yang paling umum ya enkripsi. Nah ini ada dua tipe nih enkripsi ya, ada dua tipe. Pertama ada namanya share secret key ya, share secret key. Yang kedua adalah public atau private key pair. Yang pertama share, kalau share tuh dikirim ya, gitu ya, berbagi gitu. Pengirim dan penerima berbagi kunci, tapi nggak dikasih ke orang ketiga gitu ya, antara saya dan Anda misalkan ya berdua. Nah itu namanya share secret key. Lalu yang kedua adalah public atau private key pair. Pengirim pesan menggunakan public, kunci yang dipublikasikan ke penerima untuk menenkrip pesan. Nah, penerima itu pakai private key yang cocok untuk mendeskrip pesan. Jadi sebetulnya ada dua pemodelan, Saudara ya. Nah, beberapa mahasiswa di penelitian terdahulu gitu ya, ada di beberapa di bimbingan saya itu bahkan bikin aplikasi pakai, aduh judulnya lupa-lupa ya saya. Jadi dia menggunakan apa namanya, kodenya itu disembunyikan di gambar gitu loh, Saudara ya, disembunyikan di gambar. Jadi yang kita kirimkan itu seakan-akan gambar gitu ya, padahal itulah penyembunyian daripada kunci enkripsinya. Ada seperti itu ya, ada algoritmanya banyak yang digunakan. Gitu. Itu bagian daripada
apa namanya, si enkripsi ya. Oke, eee, ya kemudian, apa namanya, hal-hal yang lain adalah satu kunci itu digunakan dalam proses enkripsi dan dekripsi, Saudara ya. Jadi memang ada kunci yang dipakai untuk keduanya, ya. Jadi yang pertama ini tadi share secret key, yang kedua adalah public gitu ya. Nah, si public ini satu kunci dipakai untuk proses enkripsi dan dekripsi gitu ya. Nah, kemudian prinsip kerjanya ini pengirim dan penerima sepakat pakai sistem kripto, ya, kemudian sepakat pakai satu kunci, dilakukan enkripsi sebelum pengiriman teks dan dekripsi setelah diterima. Ya, keuntungannya apa? Mekanismenya sederhana, kecepatan prosesnya tinggi. Ya, kelemahannya ya kuncinya terdistribusi, gitu aja. Jadi memang memang kalau kita lihat dari teknik keamanan security ya nggak ada yang aman sebetulnya. Ya betul ya saudara ya, nggak ada yang aman. Yang mau aman adalah datanya kita bawa secara manual, gitu kan, diberikan ke orang yang pasti sudah dituju tanpa jaringan, itu yang paling aman sebetulnya. Ya, tapi kan Anda bayangkan ya bahwa kita butuh butuh akses yang cepat gitu kan, butuh butuh urgency ya, harus cepat gitu waktunya. Kita nggak mungkin gitu kan, eee, bawa sendiri kemudian apa namanya, apa namanya, cari orangnya dan sebagainya. Waduh, sangat-sangat makan waktu ya, kayak zaman-zaman dulu lagi, pakai kurir gitu kan, Saudara. Ya, jadi memang setiap perkembangan ilmu pengetahuan tuh pasti apa namanya, Saudara, diikuti dengan, perkembangan, apa namanya, bagaimana orang itu bisa melakukan pencurian data. Semakin data itu penting, semakin data itu berharga, tentunya orang berlomba-lomba gimana ya cara nyuri datanya, cara ngubah akun, ya, cara nyuri isi rekening orang gitu ya dan sebagainya tanpa kita beberapa waktu yang lalu saya lihat di TV gitu ya, di berita TV itu ada orang kehilangan 20 miliar tiba-tiba hilang isi rekeningnya, Saudara. Padahal dia nggak melakukan transaksi apapun. Ini kan mengerikan ya, Saudara ya, mengerikan ya. Data kita tiba-tiba 20 M gitu kan, 10 juta aja hilang, ini 20 M hilang, waduh, ya bisa kalang kabut gitu ya. Oke ya, nah ini kriptografi, enkripsi dan deskripsi kriptografi kunci publik ya. Jadi ini beberapa nih Saudara ya, untuk enkripsi didistribusikan ya, ini kunci publik. Kalau kunci privat untuk dekripsi, bersifat rahasia. Beda ya. Kalau kunci publik ini untuk enkripsi, distribusikan ke publik. Kalau kunci private itu buat bukanya ya. Jadi ada dua kunci, Saudara. Tidak menggunakan kunci yang sama antara enkripsi dan dekripsi. Bandingkan dengan yang pertama ya tadi ya, kalau satu kunci dipakai untuk bersama-sama. Ya, memang memang cepat gitu kan. Ya, tapi ya masalah keamanan ya, karena apa? Kuncinya kan terdistribusi gitu. Sedangkan sekarang kunci untuk mengkode dan kunci untuk mendekode, membuka itu beda kuncinya. Nah, ini keuntungannya apa? Keamanan kuncinya terjaga. Itu, Saudara ya. Jadi ya tinggal nanti mana yang kita pakai ya untuk, prosesnya ya, dua-duanya digunakan, masih digunakan sekarang, yang pertama juga masih dipakai. Ya, kemudian ini ada hybrid ya, istilah hybrid itu berarti apa? Hybrid itu berarti, campuran ya, Saudara ya, hybrid ya. Ada PGP ya, Pretty Good Privacy, menggabungkan keuntungan sistem kriptografi simetris dan asimetris, ya. Ada kunci sesi, ada kunci privat, ada kunci publik. Ya, ini lumayan lumayan canggih nih Saudara ya, yang kriptografi hybrid. Distribusi kuncinya terjaga, keamanan juga cukup tinggi karena enkripsinya berlapis gitu ya. Kemudian kecepatan enkripsi dan deskripsi juga tinggi nih untuk yang ya, PGP ini ya, Saudara. Ya nanti apa namanya, saya kasih tugas ya di akhir sesi ya. Kemudian ini yang pertama tadi adalah enkripsi ya, nomor satu. Ini nomor duanya nih, nomor duanya adalah autentikasi. Autentikasi ya adalah meyakinkan bahwa seseorang itu benar dia adanya.
Ya, ini kayak verifikasi data tuh Saudara ya, autentikasi. Tujuan autentikasi adalah meyakinkan sebuah layanan hanya digunakan oleh orang-orang yang berhak gitu. Autentikasi ya, autentikasi dengan SIM, KTP membuktikan kebenaran si pembawa, betul ya? Autentikasi. Jadi kalau saya bawa, "Pak, maaf ini apa namanya, kartu, ATM diblokir, kartu ATM siapa? Kartu ATM istri saya," gitu ya, padahal dapat nemu gitu kan. Lakukan tuh autentikasi ya, ada kode-kode di rekening yang hanya diketahui oleh si pemilik rekening ya dan sebagainya, nggak ngerti, oh berarti bohong. Ya, itu namanya autentikasi. Jadi memvalidasi ya, betul nggak gitu ya, dia yang butuh layanan. Kemudian tanda tangan digital ya, betul ya, digital sign gitu kan, ini lagi marak nih Saudara ya. Memiliki fungsi yang mirip dengan tanda tangan biasa, menjaga autentikasi keaslian, menjaga integritas informasi, memberikan layanan non repudiation atas klaim yang nggak benar. Jadi kalau kita lihat sekarang memang makanya kan ada banyak autentikasi yang sekarang pakai apa namanya, scan ya, QR code. Sebetulnya itu tanda tangan digital bisa dibikin pakai itu, Saudara. Ya, bisa dibuat. Nah, hal-hal yang mungkin perlu Anda ketahui yang nantinya bisa dijadikan sebagai apa ya, sebagai sebagai dasar pemikiran untuk melakukan sejumlah penelitian gitu. Kalau misalkan Anda pengen mendalami tentang security ya, tentang keamanan sistem, ya silakan ya, alangkah baiknya. Kemudian ada sertifikat digital, Saudara ya. Disingkatnya SD ya, sertifikat digital. Jadi fungsi sertifikat di ini sebut ini kita nggak sembarangan nih Saudara ya. Jadi ada otoritas sertifikat ya yang mengeluarkan ya. Nah, fungsinya ya tentunya membuktikan kebenaran suatu ya, betul ya. Kalau sertifikat itu apa sih? Mencatat ya. Sertifikat itu mencatat adalah satu bukti dari sebuah proses yang sudah dilakukan. Itu sertifikat, betul ya. Jadi kalau Anda ikut ikut kursus, itu nanti ujung-ujungnya dapat sertifikat, gitu kan. Prosesnya, oh berarti Anda udah mengikuti proses ini nih. Nah gitu, melalui sertifikat ya. Jadi komponen sertifikat digital itu meliputi apa? Kunci publik, informasi sertifikatnya, kemudian satu atau lebih tanda tangan digital. Nah ini penggunaannya bagaimana nih penggunaannya ya? Dikeluarkan oleh otoritas sertifikat. Lalu dikirim ya, terenkripsi untuk memastikan keaslian pemilik atau situs web tertentu. Kemudian penerima pakai kunci ini untuk mendekripsi kunci publik pengirim yang disertakan di sertifikat tadi. Ya. Nah, kunci publik pengirim dapat digunakan untuk mendeskripsi pesan yang sebenarnya. Jadi menggunakan istilahnya sertifikat digital, ada layanan ini, Saudara. Ya. Oke ya. Kemudian bagaimana merancang sistem yang aman? Nah, ini ya, ini penting ya. Bagaimana sih merancang sistem yang aman? Perancangan sistem yang aman itu tujuannya untuk apa? Tujuannya mencegah attack gitu ya, serangan yang telah diketahui, yang sudah diprediksi ataupun yang kita perkirakan di masa depan. Yang kita udah tahu nih bakal ada serangan atau yang kita perkirakan nih serangannya belum ada nih, tapi kita prediksi. Ya. Rancangan mengikuti standar yang ada. Ya. Lalu mendemokan validasi melawan ancaman yang ada, kemudian audit. Nah, gitu ya. Maksudnya gini, Saudara ya. Nah, rancangan itu ngikuti standar. Jangan kita membuat rancangan di luar standar. Gitu ya. Rancangan yang mengikuti standar itu akan lebih mudah diamankan, Saudara, dibandingkan rancangan yang tidak mengikuti standar. Makanya ada apa? Ada sertifikat standar untuk pembangunan rumah, sertifikat standar untuk mesin gitu ya, untuk peralatan dan sebagainya. Itu sebetulnya rancangan. Ya. Lalu mendemokan validasi melawan ancaman yang ada, mendemokan. Nah, ya. Audit jelas, ya audit. Ada keseimbangan antara biaya terhadap serangan yang ada. Betul ya?
Jadi kita harus menyesuaikan nih, aduh ini kira-kira, budgetnya bagaimana, keamanannya bagaimana gitu ya, jenis-jenis kalau kayak banking system gitu ya, yang sistem militer, waduh itu tingkat keamanannya luar biasa tinggi, ya berlayer-layer tuh, berlapis-lapis kalau kita bentengnya tuh banyak, ya. Nah, beberapa rancangan sistem yang buruk nih diantaranya nih Saudara ya, tinggal baca aja, ya, antar mukanya open, jaringan nggak aman, ya. Ini apa namanya, buka gitu kan, ya buka loh, ini loh rumah saya, ini ruangan-ruangannya dibuka gitu ya, algoritma dan kode programnya tersedia ya sangat-sangat tidak aman ya, punya akses ke sumber dan sebagainya. Ya tentunya ini hanya orang programmer bodoh yang bikin begini Saudara ya. Anda saya yakin nggak akan mengikuti ini kan, ya. Oke ya, jadi kalau pada keamanan fisik akan menggunakan apa? Kebijakan lain keamanan ya, aturan apa saja yang diterapkan ya. Contoh kebijakan apa, kalau pegawai perbolehkan akses kan ini fisik nih Saudara ya, fisik. Kadang-kadang di kantor itu kan gini, ada banyak komputer ya, satu orang mungkin bisa komputer, tapi ada mungkin orang-orang tertentu yang dia punya akses ke semua akun. Ya, dan orang yang punya akses ke semua akun itu adalah orang yang betul-betul dia sangat-sangat terpercaya ya, makanya ada admin, istilah admin itu adalah orang yang punya akses ke banyak akun. Nggak semua, ya nggak semua Saudara. Oh nggak semua dibuka ya, setiap orang bisa buka kodenya orang lain. Waduh ya sangat-sangat berbahaya kan. Nah ini yang harus diperhitungkan oleh kita ya, jangan sampai terjadi gitu maksudnya. Nah mekanisme keamanan dapat kebijakan dapat dijalankan dengan bantuan mekanisme keamanan tadi ya, mengakses dokumen dengan distribusi terbatas ya, hide sembunyi-sembunyi gitu. Ya ini kalau kalau fisik kan begitu kan, gitu ya, nggak apa namanya, antara orang-orang tertentu saja begitu ya, supaya, betul-betul, data kita tuh aman gitu maksudnya, ya. Kemudian pemisahan antara kebijakan dan mekanisme keamanan akan bantu misalkan implementasinya, ya. Nah ini kalau, security service survive menurut OSI layer ya, menurut OSI ya, nanti, baca apa OSI ya? Ya, OSI itu apa? Ya, dibaca oleh Anda, cari ya definisi OSI ya. Access control, authentication, confidentiality, integrity, dan non-repudiation. Ya, ini menurut OSI ya, saudara ya. Perlindungan dari user ilegal jelas, menyediakan jaminan jelas ya. Jadi perlindungan pengungkapan identitas gitu kan. Jadi identitas kita terjaga gitu. Kemudian integrity ya, perlindungan dari pengubahan data ya, diganti logonya, diganti isinya, gitu. Ngubah pasal-pasal gitu ya, Saudara ya. Ini lagi ramai kebocoran data terkait apa? Rencana PPN untuk bahan pokok ya. Rame nih, Saudara ya. Kok ujuk-ujuk bocor gitu gimana tuh ceritanya? Ya, perlindungan dan penolakan terhadap komunikasi yang pernah dilakukan. Ya. Nah, dasar mekanisme keamanan yang dibangun adalah ya tadi enkripsi, digital signature, kemudian algoritma checksum atau hash. Ya, ini dari mekanisme keamanan yang dibangun nih, Saudara. Kalau enkripsi jelas ya, menyediakan kerahasiaan, ya, autentikasi, kemudian di signature menyediakan ini ya pelindungan sama ya, Saudara ya. Kemudian algoritma check menyediakan integritas dan dapat menyediakan authentication, ya. Kemudian manajemen kunci ya. Ini ada short term, long term. Ya, ada short term session key, ada long term key. Yang short term session key, ya ini disebut juga dengan istilahnya ephemeral key. Dipakainya sekali, gitu ya, digunakan untuk one session kemudian dibuang. Kalau long term itu dihasilkan secara eksplisit, muncul secara otomatis. Itu namanya long term key. Jelas ya, Saudara ya? Tujuan long term key apa? Ya kuncinya ganti-ganti terus, ya intinya itulah. Gitu kan? Kebayang ya kalau cuman ya
sekali kemudian dibuang, tapi kita tahu kuncinya bisa dipakai terus berulang-ulang, ya. Oke ya. Baik, ini adalah, gambaran dari enkripsi shared key ya. Jadi kalau kita lihat, di deskripsi ya, kemudian yang namanya enkripsi, enkripsi adalah, proses untuk menguncinya, dekripsi adalah proses untuk membukanya. Ya, jadi kalau kita lihat yang enkripsi yang shared key yang pertama tadi gambarnya seperti ini ya, gitu. Jadi, ini orang orang ngirim satu kunci, kunci dipakai untuk enkripsi, kunci dipakai untuk dekripsi ya, satu kunci. Kemudian kalau yang kedua, jelas ya Saudara ya, ini kuncinya beda nih, ini ada public, ini ada private ya, betul, yang ngadep ke bawah ini yang public, ini ngadep ke atas yang private. Jadi nguncinya pakai yang public, bukanya pakai private. Jadi gini, saya ngirim ke 10 orang nih, kalau yang enkripsi public ya, private key. Saya ngirim ke 10 orang, das 10 orang. Kuncinya pakai satu kunci, blet gitu kan. Tapi 10 orang penerima itu, dia punya kunci yang berbeda untuk bukanya. Ngerti maksudnya Saudara ya? Kalau yang pertama yang enkripsi shared key adalah saya ngirim ke 10 orang, ya 10-nya menggunakan kunci yang sama gitu untuk buka. Kalau yang enkripsi public dan private key ini beda ya. Saya ngirim pakai satu kunci, saya kunci, kemudian membukanya itu menggunakan kunci yang berbeda. Private masing-masing penerimanya. Jelas gambarannya ya, Saudara ya? Oke ya, ini contoh implementasi yang sederhana ya, adalah di mesin ATM. Ya, penerapan jaringan ATM ya. ATM ini nggak berhubungan langsung dengan database nasabah, tapi ke monitor teleprocessing, hati-hati. Nggak langsung ke database, bahaya. Nah, monitor ini merupakan middleware, udah kita bahas ya. Middleware adalah perantara yang mengatur komunikasi dengan klien jarak jauh ya, dan menserikan transaksi klien untuk diproses oleh itu. Jadi nggak langsung ke database, dia ada middleware-nya dulu. Sistem yang muncul dalam distribusi ini apa? Manajemen sistemnya kompleks, biaya besar. Ya, keamanan pada tiap anjungan nih, tiap ATM ini nggak seaman apabila nasabah melakukan transaksi melalui teller. Jadi gini Saudara ya, sekarang ATM juga dibangun dengan apa namanya, dengan pengamanan yang lebih canggih ya dibandingkan terdahulu lah. Ya, tapi tetap aja Saudara, yang namanya pencuri data itu punya cara ya. Bagaimana ya caranya supaya bisa membobol nih ATM. Ya, nah ini contoh implementasi yang mudah ya. Nah, tugas Anda adalah mencari contoh lain ya dari sistem yang menggunakan enkripsi shared key atau enkripsi public private key. Ya, cari contohnya ya supaya ya nanti silakan dikirimkan di pertemuan 9 ini ya, silakan kasih jawaban, cari contoh dan sebagainya. Saya nggak membatasi anu ya, jumlah ininya, silakan. Anda bikin tulisan, download, ya pahami, kemudian silakan dikirimkan ke sistem untuk mengisi tugas di minggu ke-9. Baik ya, kira-kira itu yang bisa saya, sampaikan ke Anda. Mudah-mudahan apa yang, saya sampaikan bisa bisa dipahami dan menjadi wawasan baru untuk Anda, khususnya mahasiswa TI, karena, security ini merupakan bagian yang tidak lepas dari apa Saudara, dari, kehidupan kita ya. Kalau kita terkoneksi ke jaringan, tentunya data-data juga akan rentan gitu kan dengan pencurian, dan kita tidak ingin begitu kan data-data yang penting itu jatuh ke tangan orang yang, tidak berhak ya, ini yang kerap terjadi. Baik ya, itu yang ingin saya sampaikan di pertemuan minggu ke-9, semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.